Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukur SMA Negeri 16 Garut mengampu pelajaran sosiologi khususnya di kelas 11 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bab ketiga mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Untuk mencapai masyarakat yang harmonis, maka diperlukan suatu kesetaraan di tengah keragaman di dalam masyarakat itu. Dalam masyarakat juga terdapat tatanan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa disebut sebagai struktur sosial, di mana struktur sosial dapat diartikan sebagai tatanan sosial atau unsur-unsur pembentuk masyarakat yang didasarkan pada status dan peran yang dimiliki individu ataupun kelompok. Nah, itu tadi pengertian daripada struktur sosial. Selanjutnya, ada beberapa cara seseorang memperoleh status dalam masyarakat ya. Ada 3 cara di sini. Yang pertama disebut dengan ascribe status ya, di mana status yang melekat sejak manusia lahir atau bisa disebut juga status warisan. Contohnya seperti gelar bangsawan yang didapat dari keluarga kerajaan. Artinya tidak semua orang bisa mendapatkan gelar seperti ini. Yang kedua ada namanya achieve status, mana status itu didapat seseorang karena usaha kerasnya, gitu ya. Seperti misalnya seorang yang mendapatkan gelar profesor karena dari usaha keras dan belajar yang giat sehingga bisa meraih gelar tersebut. Nah, untuk gelar ini semua orang bisa ya, tergantung orang itu mau bekerja keras atau tidak. Beda dengan ascribe status. Kalau ascribe status itu orang-orang tertentu. Yang selanjutnya yang terakhir ada assigned status, yaitu status yang didapat karena berjasa pada orang banyak. Contohnya sebutan pahlawan karena dia telah berjasa kepada orang banyak. Itu tadi 3 cara seorang memperoleh status di dalam masyarakat. Nah, status dan peran seseorang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pertama ada namanya diferensiasi sosial. Yang kedua ada stratifikasi sosial. Jadi secara umum cuma ada 2, ada diferensiasi sama stratifikasi. Nah, diferensiasi sosial itu penggolongan kelompok masyarakat horizontal atau sejajar. Contoh seperti agama, ras, etnis, jenis kelamin, profesi, dan lain-lain. Nah, contoh-contoh agama misalnya, ada beberapa agama yang diakui di Indonesia, ada 6, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga disebut sebagai diferensiasi sosial atau yang sejajar tadi. Yang sekarang, yang kedua, stratifikasi sosial, penggolongan kelompok masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Nah, ini contohnya seperti jabatan. Jabatan kalau kita contohkan misalnya di dalam sebuah provinsi itu ada gubernur, kemudian turun lagi kabupaten itu ada bupati, ke bawah lagi camat dipimpin oleh camat. Nah, itu bertingkat. Yang paling tinggi gubernur, di bawahnya ada bupati, di bawahnya lagi ada camat. Nah, itu maka disebut stratifikasi. Berbeda dengan diferensiasi. Kalau diferensiasi itu tidak bisa disebutkan si A yang tinggi, si B yang bawah, itu nggak bisa karena sejajar. Nah, kalau stratifikasi memang ada status dan peran yang dia itu di atas, ada yang di tengah, ada juga yang di bawah. Nah, contoh yang lain misalnya dari pendidikan. Pendidikan itu kan ada SD, SMP, SMA, mungkin ada perguruan tinggi. Itu kita bisa urutkan mana yang lebih tinggi, mana yang di bawahnya, mana sampai yang paling bawah kayak SD tadi. Itu tadi status dan peran seorang yang dapat dikelompokkan menjadi 2 ya. Saya ulangi lagi, ada diferensiasi dan stratifikasi. Nah, kita bahas yang diferensiasi sosial lainnya. Nah, diferensiasi sosial itu dapat dibagi menjadi beberapa. Ini saya contohkan ada 4. Yang pertama ada ras, kemudian yang kedua ada suku, ada kelamin, dan juga ada agama. Tadi di awal sudah saya sampaikan.
Terkait dengan diferensiasi ras itu bisa kita bedakan, yaitu terkait dengan ciri-ciri fisik seseorang. Misal ada orang yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya ikal hitam, tapi semuanya punya hak yang sama meskipun berbeda dari ciri-ciri fisik tertentu. Yang kedua ada suku, ini atas ya keturunan atau ikatan darah ya. Di Indonesia banyak sekali sukunya, ada suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Minang, dan lain-lain. Nah, masing-masing punya kesetaraan, tidak ada yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada jenis kelamin, yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang selanjutnya ada agama. Agama kayak tadi, semua agama memiliki kewajiban dan hak yang sama di dalam kehidupan di dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya yang kedua tadi, yang pertama diferensiasi sudah, stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial itu secara umum itu ada 3. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Yang pertama kita bahas stratifikasi sosial tertutup, yaitu anggota masyarakat sulit merubah status sosialnya karena tertutup tadi. Contoh, pada negara yang menganut sistem kasta, ya, di Bali misalnya, masyarakat yang lahir dari kasta Sudra misalnya, kasta Sudra itu kasta yang ketiga kalau tidak salah, kan sangat sulit menjadi kasta Ksatria atau kasta yang kedua, hanya tertutup. Jadi orang yang terlahir dari keluarga kasta Sudra sulit sekali, bahkan hampir tidak mungkin dia bisa merubah statusnya ke tingkat yang lebih tinggi seperti kesatria ataupun brahmana. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Nah, ini kebalikan daripada yang tadi, stratifikasi tertutup. Nah, kalau terbuka ini setiap orang punya kemungkinan untuk merubah statusnya, entah itu merubah yang lebih tinggi atau karena sesuatu hal pun bisa merubah yang berubah ke status yang terendah. Seperti misalnya di negara yang menganut sistem demokratis, rakyat biasa dapat kerja, akibat kerja kerasnya dapat menjadi seorang gubernurnya, siapapun bisa. Ini menunjukkan bahwa stratifikasi ini adalah terbuka, artinya semua orang punya kesempatan untuk berada di status yang mana. Dan selanjutnya ada status stratifikasi sosial campuran. Ini kombinasi ya dari keduanya. Seperti contoh, seseorang yang menganut kasta, misalnya di Bali kasta ksatria, yaitu orang yang tergolong nomor 2 di sana, tapi ketika dia berada di tempat yang menganut stratifikasi sosial terbuka itu tidak berlaku ya. Orang Bali menganut kasta Brahmana, ketika di Bali dia sangat dihormati, tapi ketika dia berpindah tempat misalnya di Jakarta itu tidak berlaku ya. Orang itu ketika di Bali dihormati, tapi ketika di tempat yang menganut stratifikasi sosial terbuka itu tidak ada artinya. Itu yang stratifikasi sosial stratifikasi campuran. Nah, di dalam stratifikasi sosial ada beberapa kategori ya yang didasarkan menjadi empat kategori. Yang pertama dari kekuasaan. Ini saya contohkan tadi, ada gubernur, bupati, camat gitu ya. Gubernur yang paling tinggi tentunya. Kalau di atasnya lagi ada gubernur, presiden. Di bawahnya ada bupati, bawahnya ada camat di bawahnya lagi ada kepala desa ada RW ada RT dan seterusnya. Itu dari hal kekuasaan, karena tentu punya kekuasaannya lebih tinggi dari camat. Nah, gubernur pun demikian, punya kekuasaan lebih tinggi daripada bupati. Yang kedua dari pendidikan. Ya, pendidikan ini jenjangnya banyak sekali. Di bawah SD pun ada, misalnya TK. Saya contohkan di sini ada SD, SMP, SMA. Tentu yang paling rendah SD, SMP yang kedua, SMA yang paling tinggi. Lalu di atas SMA ada lagi enggak? Ya jelas ada, misalnya kayak perguruan tinggi, di sana ada 3, ada S1, S2, S3, bahkan ada yang lain. Itu dari pendidikan. Yang selanjutnya dari kekayaan. Nah, kalau dari kekayaan ini memang susah mengukurnya, karena terkadang orang sulit hitung kekayaannya, tapi bisa diukur dari sini. Misalnya ada orang yang punya uang 10.000 sama orang yang punya uang 5.000, tentu yang 10.000 yang di atas. Nah, di sini saya sebutkan golongan atas, tengah, ataupun bawah. Yang selanjutnya dari keturunan. Nah, keturunan ini berlaku pada masyarakat yang menganut sistem feodal, seperti masyarakat yang menganut sistem kasta ataupun kerajaan.
Hal di sini di masyarakat yang menganut sistem kasta, tentu orang yang lahir dari keluarga Brahmana akan menduduki di kelas yang tinggi, di bawahnya Ksatria, di bawahnya Waisya, di bawahnya lagi ada Sudra dan lain-lain. Itu ada 4, jadi ya dasar stratifikasi dalam masyarakat didasarkan pada 1 kekuasaan, 2 pendidikan, 3 kekayaan, dan 4 keturunan. Nah, kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum. Nah, masyarakat tentu memiliki berbagai macam tujuan ya, karena individu itu berbeda-beda. Namun untuk bisa hidup yang harmonis tentu harus ada sebuah kesetaraan ya, kesetaraan di dalam perbedaan tersebut. Yang pertama ada kesetaraan hukum, artinya semua orang di mata hukum punya hak dan kewajiban yang sama. Contoh, anak presiden mencuri dihukum 5 tahun, ketika anak petani mencuri pun ya harus disama, dihukum 5 tahun. Kemudian yang kedua ada kesetaraan politik, ini terkait dengan hak ya untuk dipilih dan memilih. Semua orang punya hak yang sama, entah itu anak presiden, anak rakyat biasa itu punya hak untuk memilih dan dipilih yang sama. Yang selanjutnya ketika kesetaraan sosial. Nah, ini meliputi secara umum ya, artinya tidak ada yang dilebihkan ya, artinya semuanya harus setara. Yang keempat kesetaraan ekonomi. Kesetaraan ekonomi di sini ketika di suatu masyarakat punya sumber daya, maka semua orang bisa memanfaatkannya. Tidak pilih-pilih orang yang boleh memanfaatkan, tapi semua orang punya kesempatan yang sama. Yang kelima ada kesetaraan moral ya. Moral ini berkaitan dengan nilai dan norma. Setiap orang harus mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Bukan berarti ketika dia itu anak pejabat tidak mentaati nilai dan norma ya, tapi semuanya harus sama terhadap nilai dan norma tersebut, harus mentaati. Itu ada 5 tadi kesetaraan yang ada di masyarakat. Ada kesetaraan hukum, kesetaraan politik, kesetaraan sosial, ekonomi, dan moral. Ketika itu bisa dilaksanakan, maka kehidupan masyarakat akan lebih harmonis. Selanjutnya, terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk materi terkait dengan masyarakat multikultural mungkin akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.